Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang diketahui bersama tadi bahwa Imam Nawawi adalah sosok ulama yang dipandangkan. Pertanyaannya, bagaimana kami ini yang notabene bukan seorang ulama, bukan seorang dari keluarga ulama, tapi memiliki niat atau hajat yang besar, mempunyai anak seperti Habib Qiyas atau seperti Imam Nawawi yang menjadi ulama-ulama yang Allah Ta'ala berikan karomah, keberkahan yang luar biasa. Apakah harus ada amalan khusus, doa khusus, atau yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa? Bawa putranya? Bawa, ada di sini. Di kampung. Setiap nyuapin baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti Bapak suapin. Saya pernah disuapin sama orang tua saya, sama guru-guru saya, nyambung ke Rasulullah. Saya suapin Bapak, saya kasih ijazahnya, Bapak suapin ke anak Bapak. Itu pertama. Yang kedua, sedekah. Banyakin kita memberi. Memberinya kemana? Ke majelis taklim, ke masjid. Nah, lihat supaya jadi anak kita jadi ulama. Kemudian yang ketiga, duduk paling depan begini. Duduk paling depan begini. Ketika kita memandang orang-orang yang sedang berbicara, menyebut nama Allah, Rasulullah, gak ada manusia yang sempurna di dunia ini, selain Rasulullah ada. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa ada titipan cahaya itu. Meskipun itu hanya cahaya berpendar, mesti ada titipan Allah itu, mesti ada. Maka Anda minta sama Allah supaya cahaya itu juga diberikan kepada putra-putri Anda. Imam Ghazali bapaknya tukang tenun. Tapi kalau ada ulama datang, ada khotib, ada orang tukang ceramah, dia pasti datang duluan, tokonya ditutup, kasih makan apa segala doa. Akhirnya jadi Ahmad Ghazali jadi ahli khutbah, Muhammad Al-Ghazali jadi ahli fikih akidah tasawuf. Bapaknya seorang tukang tenun dan meninggal ketika Al-Ghazali masih kecil. Tapi barokahnya terus bertahan hingga Al-Ghazali meninggal sampai sekarang. Insya Allah putra Bapak, cucu Bapak, dan kita semua jadi ulama. Yang punya anak, ya tolong doktrin dari sekarang, doktrin aja dari sekarang. Kalau udah besar mau jadi apa? Ulama. Saya punya anak Fatimah, saya doktrin dari bayi. Saya ajak ngomong, Fatimah, kalau sudah besar mau jadi apa? Ulama. Kalau ditanya, dokter, ulama, bukan ustazah, tapi kenapa? Karena orang yang jadi ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Insya Allah, ya, amin. Baik, ada lagi? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahwan, ya guys, perkenalkan saya Dono Satrio. Izin saya ingin minta tabaruk Habib. Ketika saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dititipin anak, ya anak kedua seorang laki-laki, saya namakan Muhammad Ibrahim Hanif. Pada saat itu dokter mengatakan HPL kelahiran istri saya adalah tanggal sekian, dan itu lewat. Pada saat itu saya bermunajat sama Allah, ya Allah, andai kata saya ingin bertawasul, tolong tunjukkan jalannya gitu. Tepat menjelang subuh, saya ada bisyarah dari hati, saya baca Hidayatul Awam gitu. Qadarullah, saya baca sebelum subuh, paginya mules istri saya gitu. Saya punya prasangka begini, apa emang suara saya jelek atau memang ini kedahsyatan kitab ini. Maka mohon doa dan ridhonya Habib. Saya di kampung ini ingin sekali rasanya mengajak masyarakat kampung untuk mengenal Allah lewat tawasul kitab-kitab yang sederhana. Mohon doa dan ridhonya Habib jika berkenan
tolong ijazahkan al-fakir gitu. Anak punya mimpi satu. Andai kata saya mati, saya pengen jemput Rasulullah. Jadi saya ingin rasa Rasulullah itu melihat saya membaca kitab itu dan disaksikan oleh para muhibin dan orang-orang kampung yang memang tidak disentuh oleh beberapa para ulama. Syukran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu. Allah sudah silakan وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومفتاح باب الإحسان سيدنا محمد المختار وآله الحق وعلى آله وصحبه وسلم. Ajazukum bima ajabuni masyaifi matni akhidatul awam bisyurutih. Saya jazakan kepada antum makan akhidatul awam sebagaimana dijazakan oleh seluruh guru-guru saya sampai bersambung kepada Al-Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu beserta seluruh syarah-syarah. Bilang kok gitu. Dan saya halalkan bagi antum untuk mengijazahkannya. Ya. Jadi Imam Ahmad Al-Marzuki itu, Imam Ahmad Al-Marzuki seorang ulama besar di Mekah. Beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra manzumatan allati man hafidhaha dakhala jannah, gitu kata. Bacalah nazom, untayan bait-bait syair yang menghafalnya masuk surga. Wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah? Apa yang harus saya baca Rasul? Maka para sahabat yang ada di mimpinya mengatakan, isma' ma yaqulu Rasul. Dengerin dulu, diomelin Mas. Apa yang Rasul sampaikan? Baru abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'il ihsani falhamdulillahil qalimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu samada ala nabi khairul qatuhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa yarmutani wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi isna sifah wallahu dan seterusnya. Itu Fatimah, satunya putri, umur 2 tahun 7 bulan sudah hafal 57 bait. Dan saya diberi sama anak saya sendiri. Jadi ini memang manzumah sangat luar biasa. Dan beliau punya keinginan sangat mulia, insya Allah bersambut sama Rasulullah. Insya Allah bersambut dengan Rasulullah SAW, dengan Imam Ahmad Al-Marzuki, dengan Abu Yazid Muhammad bin Ala bin Abbas Al-Maliki, dengan semua sahabatina Ali Abi Alawi, semua cucu cicitnya Fakihil Muqaddam, semuanya insya Allah kita semua bersambung. Dan kita semua ingin, kita, orang yang benci kita, orang yang mendurhakai kita, orang yang jahatin kita, yang zalimin kita, semuanya husnul khatimah. Semuanya selamat dunia akhirat. Semuanya diampuni oleh Allah dan Rasulnya. Biarkan mereka membenci. Ajaran kita bukan ajaran kebencian. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada jamaah akhwat untuk rekan panitia akhwat, mungkin boleh dibantu untuk melihat. Ada yang ingin bertanya untuk yang jamaah akhwat? Tidak ada. Baik, kami persilakan kepada ikhwan. Ada yang mau bertanya? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Habib. Izin bertanya Habib. Ya. Di keluarga saya itu awam akan agama Habib gitu. Bahkan mereka itu jauh dari agama gitu Habib. Sedangkan saya cuma sendiri gitu di keluarga yang kayak
sering ikut majelis dan kajian, dan mereka sering berguru kepada saya jika saya ikut kajian gitu. Mungkin kamu ikut aliran apa seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati ini biar nggak berprasangka buruk terhadap orang tua, karena saya sendiri masih belajar, masih awam, sulit buat kontrol emosi ketika di kata-kata yang seperti itu gitu. Bahkan saya juga sempat bersangka buruk kepada orang tua saya jika saya di omer-omer atau dimarah-marahin dari kajian atau bagaimana. Saya minta masukan Habib bagaimana cara menyikapi jika kita berada di lingkungan seperti itu dalam keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita yang berusaha mendekat kepada Allah dihina, diintimidasi, direndahkan, diinjak-injak kehormatannya, dianggap sebagai sebuah cacat di dalam keluarga. Saudaraku, bayangkan apabila orang tuamu dibakar di api neraka, ridho nggak diri? Lantas kenapa kamu marahi mereka? Mereka nggak tahu. Udah senyum aja. Insya Allah baik bu, insya Allah baik pak. Enggak, kamu begini. Enggak, percaya. Kamu begini. Enggak. Jalanin aja. Jangan lupa kita munajat. Ingat Mus'ab bin Umair ditempeleng sama ibu. Apakah dibalas tempeleng? Tetap istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, misalkan kamu ikut aliran apa? Aliran sungai bu. Ya, jangan serius-serius sambil mijitin gitu. Aliran sungai, aliran sungai. Tenang aja. Kamu bisa aja Pak. Ya Mas ya. Yang istiqomah datang ke sini doa, di sini doa. Ya Allah, saya pengen orang tua saya juga ngerasain kayak gini. Kakak adik saya ngerasain kayak gini. Jangan punya pikiran kita selamat sendiri. Oh aku orang selamat, keluarga aku nggak selamat. Saya doain semuanya ya. Insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Sebagaimana saya katakan, bahkan yang benci sama kita. Udahlah, kita udah nggak punya waktu lagi. Udah nggak ada waktu lagi. Mendingan waktu hati kita nih sampah-sampahnya kita buangin supaya kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah ya, malam. Ya. Nah, ini kan tadi ada namanya ada 5. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Antum 1. Nah, Ustaz, buat antum 1. Jazakumullah khairan. Nah, tadi yang nanya apa lagi? Yang akhwat kasih 1 nih buat suaminya. Tadi yang nanya mana lagi? Antum di belakang. Nah. Ini saya mau ngasih siapa ya? Satu lagi. Bentar. Bentar. Tuh yang paling belakang tuh yang nyender. Yang nyender. Nah, yang nengok ke kanan Pak. Nah, Bapak yang dekat pintu 1, 2. Nah, iya tuh yang nengok. Nah, kayak sini nih. Iya. Sini. Iya Pak. Ini buat Bapak nih. Udah nih, kasih tolong ya. Tuh yang paling jauh belakang. Nah, belakangnya Sukron, kasih dia tolong. Kasih. Jauh amat tuh nyender. Lu kira gua kagak lihat? Nih, jadi Allah tuh, nih sekarang Allah tuh lagi nginterogasi malaikat. Allah lagi nginterogasi malaikat. Nih hadis Sahih Bukhari, nggak pakai ngarang. Malaikat. Sini aja, mau kemana? Jangan sini aja. Jangan pergi. Jangan. Masya Allah ya. Diinterogasi malaikatnya. Itu mereka kumpul ngapain? Mereka pengen masuk surga ya Allah. Mereka udah lihat surga Allah.
Belum ya Allah. Kalau mereka lihat gimana? Tambah kencang lagi mintanya ya Allah. Oke. Terus mereka takut dari apa? Takut dari neraka ya Allah. Mereka semua nggak ada yang mau masuk neraka. Di sini ada yang mau masuk neraka? Jangan ikuti artis. Semoga dia taubat tuh. Mau masuk neraka. Nggak ada orang mau masuk neraka ya. Semua kita pengen masuk surga. Amin. Termasuk yang ngomong itu, insya Allah dia masuk surga. Amin. Ya, diampuni dosanya, dikasih hidayah. Apalagi saya ya, butuh hidayah banyak. Terus tanya lagi sama Allah. Mereka sudah lihat neraka? Belum. Kalau mereka saya kasih lihat neraka gimana? Pasti tambah takut lagi. Apa kata Allah? Saksikan bi anni qad ghafartu lahu. Saya ampunin semuanya. Malaikat ada yang protes. Ya Rabb. Tapi kan di situ ada yang bukan mau majlisan. Ada yang pengen selfie. Ada yang pengen cari jodoh. Ada yang nongkrong doang, mojok di ujung sana. Tahu nggak kata Allah apa? Humul ladzina la yashqa bihim jalisuhum. Nggak ada urusan siapapun yang duduk di situ nggak bakal celaka. Nggak ada urusan. Mau ngapain? Bodoh amat, bomat. Bodoh nggak bakal celaka. Modal duduk doang, dosanya diampuni. Dan itu saksinya malaikat, ya, saksinya malaikat. Jadi kalau ada majelis, di situ disebut nama Rasulullah, sebut ayat-ayat Allah, di situ disebut kalimat para ulama, datang saya ini pendosa, pengen dibersihin. Kita habis mata di luar niat yang haram, datang, saya pengen mata saya bersih, duduk. Saya habis ngata-ngatain orang, datang ke sini duduk. Kita semua yang hadir di sini mencari pensucian itu. Itu motivasi yang harus selalu kita pegang sehingga kita bisa pulang dalam keadaan yang selamat dunia akhirat. Kita baca suratul Fatihah. Imam Nawawi, guru-guru kita, semua sahabat-sahabat kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, yang mencintai kita, orang yang kita benci dan membenci kita, orang yang suuzon nama kita, buruk sangka kita, orang yang mau zolimin kita, mau mukul kita, mau jahatin kita, semuanya semoga disayang sama Allah, dirahmati sama Allah, diangkat derajatnya sama Allah, diluaskan rezekinya sama Allah, diberikan ilmu yang manfaat sama Allah, diluruskan kesalahannya sama Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah sama Allah, dijemput sama Rasulullah, dijemput sama awliya Allah, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami sadatina ali abi ala Al-Fatihah. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum antum keluar dari sini, minta hajat apa yang paling antum mau. Minta sekarang, minta. Apa yang paling antum mau, minta sama. Urusan dunia. Minta apapun, urusan dunia dan akhirat. Allah tempat meminta. Dan ini tempatnya. Ini waktunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu ya, yang udah sehat, pulang, cium tangan orang tua, cium kaki orang tua, cium keningnya. Katakan sayang, katakan cinta. Kalau orang tua sudah meninggal, besok ziarah, bersihin kuburan abahnya, bersihin kuburan uminya ya. Udah, kita jalanin aja nih.
Ini sekarang waktunya kita mau beli bekal. Yuk kita sama-sama jadi orang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.